Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asdiqai rahmani wa rahmatullah. Baiklah rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ideologi atau pemikiran Kiai Haji Imam Zyarkasi tentang konsep peradaban modern. Karena ketika kita mengenal peradaban, tidak akan lepas daripada Islam. Karena di mana ada Islam masuk ke suatu negara, maka yang pasti datang suatu kemaslahatan, akan datang kebaikan, akan datang memberi manfaat bagi orang lain. Maka akan disebut dengan peradaban Islam. Peradaban Islam di Indonesia, peradaban Islam di India, peradaban Islam di Mekah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau seandainya ada ideologi lain yang masuk ke suatu negara dan tidak membawa nama Islam, maka yang akan terjadi adalah adat atau budaya. Maka orang akan mengatakan budaya Timur Tengah, budaya Cina, budaya India dan lain sebagainya. Asdiqai rahimani barakumullah. Baiklah, pada kesempatan hari ini sedikit akan mengenal tentang biografi Kiai Haji Imam Zyarkasi. Yang selanjutnya yang terkenal nanti akan kita sebut Pak Zar. Kiai Haji Imam Zyarkasi lahir di Desa Gontor pada tanggal 21 Maret tahun 1910, putra ketujuh dari Kiai Santoso Anom Besari. Kemudian mengawali pendidikannya, beliau masuk di sekolah dasar Ongkoloro yang terletak di Jeptis Ponorogo, sekaligus mondok di pesantren Josari Ponorogo, yang mana pondok itu tidak jauh dengan Gontor. Kemudian pernah juga beliau belajar di Jurusan Ponorogo. Kemudian setelah selesai dari sekolah dasar, beliau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Jamsaren yang ada di Solo, sekalian menimba ilmu Al-Mambaul Ulum. Kemudian masih di kota yang sama, yaitu di Solo, meneruskan ke sekolah Arabiyah Adabiyah yang dipimpin atau yang diasuh oleh Ustadz Al-Hashimi sampai tahun 1930. Selama belajar di sekolah-sekolah tersebut, khususnya di sekolah Arabiyah Adabiyah, beliau mendalami bahasa Arab di antara guru tadi yang sudah disebutkan, yang banyak mendidik, membimbing, mendorong beliau selama belajar di Solo, yaitu Ustadz Al-Hashimi, yang mana Ustadz Al-Hashimi ini adalah bekas pejuang Tunisia, kemudian yang tinggal di Indonesia. Kemudian tidak lama setelah menyelesaikan pendidikannya di Solo, beliau meneruskan studinya ke Quick School yang ada di Padang Panjang sampai tahun 1935. Kemudian berbagai pengalaman, ya, mungkin juga beliau pernah pada tahun 36 ataupun 1936 setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di Padang Panjang, beliau dipercaya menjadi guru dan direktur di perguruan tersebut. Kemudian setelah 1 tahun ataupun setelah menyelesaikan sekolah Islamik di Padang Panjang,
Beliau kembali ke Gontor bersama kakaknya, yaitu mendirikan KMI ataupun yang kita kenal Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, dan beliau yang mencetuskan embrio Gontor yang disebut dengan Trimurti atau pendiri Gontor. Kemudian beliau juga menjadi direkturnya. Selain sebagai direktur, pada tahun 43 diminta untuk menjadi kepala kantor agama Karesidenan Madiun. Kemudian sesudah Indonesia merdeka pada tahun 46 diangkat menjadi seksi pendidikan pada Kementerian Agama. Sejak tahun 1948 sampai 55 menjadi ketua PB Persatuan Guru Islam Indonesia. Selanjutnya tetap menjadi penasihatnya hingga akhir di Kementerian Agama. Kiai Haji Imam Zarkasi atau yang disebut dengan Pak Zar menjadi kepala bagian perencanaan pendidikan agama, yaitu pada tahun 1951 sampai 1953. Dan Kepala Dewan Pengawas Pendidikan Agama pada tahun 53 atau 1953. Kemudian Kementerian Pendidikan menjadi anggota Badan Perencanaan Peraturan Pokok Pendidikan Swasta tahun 57, dan pada tahun 59 diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi anggota Dewan Perancang Nasional atau disebut dengan Deparnes. Pernah pula menjadi anggota Komite Penelitian Pendidikan, meskipun telah keluar dari Departemen Agama, namun beliau masih dipercaya untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama. Kemudian di Pondok Modern Darussalam Gontor dia sebagai Direktur KMI dan juga Rektor IPD hingga berpulang ke rahmatullah pada tahun 1985. Dalam kancah internasional pernah juga beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam peninjauan ke negara-negara Uni Soviet pada tahun 62 dan menjadi wakil Indonesia dalam Muktamar Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, yaitu Muktamar Akademi Islam Sedunia yang dilaksanakan di Kairo, Mesir pada tahun 1972. Di samping itu beliau juga menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat. Kemudian pada tanggal 30 April 1985 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Madiun. Kemudian beberapa karya tulis beliau, memang beliau tidak banyak menulis tentang buku-buku keislaman atau buku-buku umum, tapi yang beliau tulis justru kebanyakan adalah di buku-buku pembelajaran atau buku-buku pelajaran. Ya, salah satunya mungkin yang atau beberapa di sini ada karya tulis yang beliau hasilkan seperti Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, kemudian ada Pedoman Pendidikan Modern, kemudian Kursus Agama Islam. Itu 3 buku tersebut ditulis bersama kakaknya. Ya. Adapun buku-buku yang beliau tulis sendiri yang sekarang menjadi buku pokok atau buku materi, yaitu buku-buku yang dibuat pelajaran di Gontor seperti Usuluddin, pelajaran fikih 1-2 berbahasa Arab, pelajaran tajwid bahasa Arab, kemudian bimbingan keimanan, kemudian Qawaidul Imla, ada pelajaran huruf Al-Qur'an, ada jilid 1, 2 dan sebagainya, kemudian pelajaran bahasa Arab, durusul lughah, kemudian tamrin dan lain sebagainya. Selain itu, ya, beliau juga menulis beberapa buku tadi, seperti buku petunjuk bagi santri dan guru di Pondok Modern, termasuk metode mengajar beberapa mata pelajaran.
Buku-buku pekarangan beliau hingga kini masih dipakai terus di KMI, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan pondok-pondok pesantren alumni dan beberapa sekolah agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pemikiran beliau, Pak Zar, bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Keberadaan Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur sudah sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia, yaitu melalui sejumlah alumninya yang menjadi dai, menjadi di kepemerintahan, ya. Kemudian melalui alumninya juga, ya, banyak juga yang sekarang menjadi tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh nasional seperti Kiai Haji Hasyim Muzadi, Profesor Dr. Din Samsudin, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid, Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir, kemudian mantan Menteri Agama juga Lukman Hakim Syaifuddin, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Kredibilitas Pondok Modern Darussalam Gontor dalam menghasilkan lulusannya tidak dipisahkan dari peran tokoh yang berkiprah di dalamnya, yaitu Kiai Haji Imam Yarkasi sendiri. Konsep yang diberikan atau yang diterapkan dalam upaya memajukan pondok, yaitu Pondok Gontor, disebut dengan Pancajangka. Ini yang nanti akan pemikiran-pemikiran beliau itu dituangkan di dalam Pancajangka dan Pancajiwa. Sedangkan di sini Pancajangka yang meliputi seperti pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, perkedungan, hisanatullah, dan kesejahteraan keluarga pondok. Secara garis besar, konsep pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh Pak Zar dalam pembaruan pendidikan pesantren itu meliputi 4 bidang, yaitu pembaharuan sistem dan metode pendidikan, kemudian materi dan kurikulum, struktur dan manajemen, pola pikir, kebebasan pendidikan. Maka melalui penerapan konsep pendidikan tersebut, maka keberadaan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tetap eksis dan diminati oleh kalangan masyarakat Islam. Namun Kiai Haji Imam Yarkasi atau Pak Zar identik dengan Pondok Modern Darussalam Gontor, ya. Atas wasilah beliaulah hingga pondok ini namanya menjadi terkenal dan membesar. Keberhasilan Kiai Haji Imam Yarkasi dalam mengelola pondok pesantren Gontor tersebut karena pemikirannya yang modern. Kemudian tentang lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Dalam pandangan Kiai Haji Imam Yarkasi, hal yang paling penting dalam pesantren bukanlah pelajaran ataupun pembelajaran semata-mata, melainkan jiwanya. Jiwa itulah yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan filsafat hidup para santrinya. Pak Zar merupakan ataupun di sini Kiai Haji Imam Yarkasi itu merumuskan jiwa pesantren itu disebut dengan pancajiwa, yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, kemudian jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa berpikiran bebas. Yang dimaksud dengan jiwa keikhlasan adalah sepi ing pamrih, yaitu tidak menginginkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, tetapi semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi kalimatillah. Sedangkan yang dimaksud dengan jiwa kesederhanaan adalah menempatkan sesuatu sesuai proporsinya, ya, ataupun yang sering beliau sampaikan, sederhana bukan berarti miskin. Sederhana itu adalah menempatkan sesuai dengan proporsinya.
tetapi juga tetap agung. Ya, jadi tadi yang disampaikan ataupun yang disebut dengan sederhana, nah itu memang beliau selalu menyampaikan sampai generasi-generasi selanjutnya, walaupun saya sendiri tidak belum pernah ataupun diajar oleh beliau, belum pernah jumpainya, karena ketika saya mondok saya juga sudah di generasi kedua, jadi generasi anaknya, dan banyak cerita-cerita yang bahkan sampai sekarang itu cerita-cerita tentang pendiri, cerita tentang Pak Zar, Pak Sahal dan lain sebagainya itu melekat ke santri-santrinya. Asdiqai rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud dengan selanjutnya yaitu ukhuwah Islamiyah. Ini yang mungkin paling banyak dirasakan para alumninya, karena ukhuwah Islamiyah di sini adalah bahwa kehidupan di pondok pesantren harus diliputi oleh sesuatu, yaitu sesuatu kehidupan ataupun persaudaraan yang akrab walaupun beda suku, beda ras. Ini. Jadi memang di pondok pesantren sendiri di sana beberapa dari daerah yang berbeda-beda, bahkan di dalam suatu kamar ataupun suatu perkumpulan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu tidak boleh bahasanya duduk-duduk lebih dari 2 orang dalam satu konsulat ataupun satu daerah. Kemudian juga yang selanjutnya yang dimaksud dengan jiwa bebas adalah bebas berpikir dan bebas berbuat, bebas dalam menentukan pendapat. Ya, makanya para alumni di kantor, ya silahkan kalau mereka mau terjun di dunia politik, ya jadilah politikus yang baik. Beliau mau terjun di dunia dai, ya, sebagaimana Ustaz Abu Bakar, Pak Asir dan lain sebagainya, maka jadilah dai yang baik. Ya. Asdiqai rahimani wa rahimallah. Selanjutnya yaitu tentang ataupun masih membahas tentang pemikiran Pak Zar, ya, Sumbangsih terbesar Kiai Haji Imam Zarkasi terhadap sejarah perkembangan pondok pesantren modern Darussalam Gontor adalah konseptualisasi sekaligus aplikasi dari sistem pendidikan modern, yaitu KMI ataupun yang disebut dengan Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah, yang memadukan yaitu antara sistem pendidikan yang diimplementasikan di 4 institusi pendidikan bereputasi dunia. Ya, seperti ada 4 institusi pendidikan bereputasi dunia tersebut adalah seperti Universitas Al-Azhar yang berada di Mesir. Nah, maka ada di sana juga yang disebut dengan Gedung Al-Azhar, yang gedungnya sangat megah. Kemudian juga ada yang bereputasi ataupun tentang tadi ada Al-Azhar, kemudian juga ada Sanggit yang berada di Afrika Utara, kemudian juga ada Universitas Muslim di Aligarh, dan juga ada perguruan Santiniketan yang ada di India. Inilah beliau merencanakan pendidikan Gontor itu tertuju kepada 4, yaitu sekolah-sekolah besar dunia. Kemudian perpaduan dari keempat institusi, ya, pendidikan di atas tadi yang 4 tersebut ditegaskan sendiri oleh Pak Zar karena berbagai kelebihan pada masing-masing institusi. Ya, integrasi keempat model institusi pendidikan
bereputasi dunia tersebut menjadi gontor. Ya. Maka gontor sebagai lembaga pendidikan Islam yang meninggalkan pola pesantren tradisional atau sistem pengajarannya yang berpegang pada kitab Islam klasik. Ya. Kendati merupakan sintensa dari 4 institusi pendidikan bereputasi dunia, namun Pak Zar sama sekali tidak melupakan konteks keindonesiaan yang menjadi ciri utama pondok pesantren, yakni model sekolah Islam, Kuliatul Mualliminal Islamiyah ataupun KMI di Padang Panjang yang dipimpin oleh Profesor Haji Mahmud Yunus. Kemudian alma mater Kiai Haji Imam Yarkasi, ya, saat menempuh pendidikan di jenjang menengah, model tersebut dipadukan dengan model pendidikan pondok pesantren, di mana proses pendidikannya berlangsung tanpa henti selama 24 jam. Dengan keseimbangan antara pembelajaran materi keagamaan dan umum, maka beliau selalu mengatakan di gontor pembelajarannya materi Islam adalah 100% dan umumnya adalah 100%. Untuk rentang waktu selama 6 tahun. Kemudian pembaharuan model pendidikan pesantren yang dilakukan oleh Imam Zarkasi atau Pak Zar adalah KMI, yaitu Kuliatul Mualliminal Islamiyah, dan IPD yang sekarang kita kenal dengan UNIDA, Universitas Islam Darussalam. Ya. Kemudian dalam prakteknya KMI merupakan sistem pembelajaran ala pondok pesantren dan madrasah, pendekatan mengadopsi sistem pesantren dan madrasah yang sama-sama baik. Kiai Haji Imam Yarkasi memaknai modern dengan sangat epistemologis. Menurut beliau, modern adalah penggunaan ataupun metode yang mutakhir sesuai dengan zaman sekarang, ya, ataupun yang disebut dengan konteks kekinian, bersifat produktif dan mudah atau cepat menghasilkan. Karena beliau memberikan perumpamaan tukang tukang kayu membuat kursi, ya, dulu dibuat manual satu demi satu, dan sekarang dibuat dengan menggunakan mesin sehingga akan lebih cepat, ya. Selain memberikan kontribusi besar terhadap pondok modern pesantren Gontor, ya, dalam sistem pendidikannya KMI dan UNIDA, sumbangsih Kiai Haji Imam Zar yang tidak kalah pentingnya yaitu berada pada ruang lingkup manajemen pengelolaan pondok pesantren. Dengan anggota Trimurti atau Trimurti ini adalah pendiri pondok, 3 orang pendiri pondok, ya. Kemudian juga mendirikan badan wakaf sebagai lembaga tertinggi di pondok pesantren, yaitu pada tahun 58, nah, dan diremajakan kembali, ya, itu pada tahun 77. Jadi badan wakaf ini menjadi terobosan baru, ya. Jadi dalam manajemen pengelolaan pondok pesantren, dan boleh jadi menjadi peristiwa pertama dalam sejarah perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Model struktur badan wakaf sebagai pemegang wewenang tertinggi di satu sisi, ya. Namun di sisi lain, ya, badan wakaf itu juga menjamin keberlangsungan hidup pondok pesantren di masa mendatang, ya, di mana badan wakaf ini adalah satu-satunya yang bisa memberi teguran kepada pimpinan kalau seandainya mungkin pimpinan itu adalah mungkin salah arah ataupun salah jalan. Kemudian di masa lampau juga hingga sekarang beberapa pondok pesantren besar, ya, itu juga banyak bubar ataupun mati karena memang mungkin kiai mati, pondoknya juga ikut mati ataupun ikut bubar karena mungkin tidak ada regenerasi dan lain sebagainya.
Asdiqai rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin sedikit tentang pemikiran Pak Zar tentang kemodernisasi, yaitu tentang peradaban. Jadi peradaban tapi konteksnya adalah di pondok modern. Jadi bagaimana mengelola pondok yang jadi pondok modern itu ya bukan cuma gedung-gedungnya, tapi semuanya, yaitu sifatnya adalah serba modern. Jadi tadi saya sampaikan ataupun Pak Zar yang mengilustrasikan, kalau seandainya kita bisa membuat lemari itu bisa 1 hari 10, ya, kenapa kita harus kepada teknologi manual yang membuat 1 hari itu mungkin hanya 1. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa tadi pemikiran dari beliau Pak Kiai Haji Imam Zarkasi. Demikianlah, kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.